Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Hadistia Miraldi. Saya sekarang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya akan menyampaikan cerita tentang sosok Kartini di masa pandemi. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pahlawan nasional Indonesia atau yang kita kenal sebagai pejuang hak kaum perempuan pada masanya. Pada saat itu, kaum perempuan di Indonesia harus dipingit, tidak boleh bersekolah, dan tidak diberi persamaan hak seperti kaum laki-laki, karena masih terbelenggu oleh adat istiadat. Hal itulah yang mendorong Raden Ajeng Kartini untuk berjuang agar kaum perempuan bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Atas jasa-jasa beliau, kini kaum perempuan Indonesia mempunyai persamaan hak seperti kaum laki-laki. Terbukti dengan banyaknya kaum perempuan di Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan maupun swasta yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kumpulan tulisan Raden Ajeng Kartini yang tertulis dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan harapan dan perjuangan kaum perempuan agar bisa bangkit dari ketidakberdayaan. Dan dalam salah satu suratnya tertulis, tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Kata-kata tersebut menjadi penyemangat kaum perempuan yang tertahan di rumah dan tidak boleh bersekolah. Saat ini, surat tersebut bisa menjadi penyemangat kita semua di tengah pandemi. Ibu Kartini mengajarkan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang. Perjuangan dan semangat Ibu Kartini di masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali ditunjukkan oleh kaum perempuan di Indonesia. Ibu-ibu di rumah yang mengasuh sekaligus menjadi pendidik anak-anaknya di rumah di tengah ancaman COVID-19 merupakan Kartini di masa pandemi. Ungkapan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya adalah tepat. Peran ibu dalam aktivitas belajar dari rumah juga menentukan sukses tidaknya pembelajaran jarak jauh bagi anak-anaknya. Dengan demikian, hendaknya kaum perempuan mempunyai pengetahuan yang setara dengan kaum laki-laki, tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Hal yang harus selalu diutamakan bagi kaum perempuan di Indonesia adalah akhlak yang baik, karena baik buruk suatu negara tergantung kepada kaum perempuannya. Jika kaum perempuannya baik, maka baiklah negaranya. Sebaliknya, jika kaum perempuannya buruk, maka rusaklah negaranya. Seorang ibu yang baik akan berpengaruh terhadap keluarganya, terutama dalam pembentukan akhlak bagi anak-anaknya sebagai penerus bangsa. Wahai teman-temanku, Kartini muda di Indonesia adalah pelajar perempuan, termasuk teman-teman. Sebagai seorang pelajar, tugasnya adalah belajar dengan tekun. Meskipun masih harus belajar dari rumah, tetapi semangat Kartini harus tetap ada di dalam diri. Sehingga kelak kita bisa mencapai cita-cita menjadi apa yang kita inginkan, serta bisa ikut serta dalam membangun bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Marilah kita selalu berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu. Dengan semangat Kartini, mari kita tingkatkan kedisiplinan dan peduli terhadap lingkungan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan.
5. Mengurangi mobilisasi dan interaksi. Demikian cerita dari saya tentang sosok Kartini di masa pandemi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.